Oke, baik. Selamat pagi, Prof. Reni, selamat pagi, Mbak Lia, dan selamat pagi, Mbak Wati, serta teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam sesi Weekend Sharing Club ini yang ke-11. Yang ke-10, sorry. Yang ke-10. Jadi kita, sebagai informasi, jadi ini sudah diadakan setiap Sabtu. Jadi sejak bulan Juni atau Juli waktu itu, dan ini udah sesi yang ke-10. Nah, pada sesi kali ini kita kedatangan dua narasumber yang keren-keren nih. Jadi mungkin saya akan perkenalkan satu-satu atau langsung dua atau bagaimana, Prof. Reni? Satu-satu Diperkenalkannya? kali ya. Oh, satu-satu. Nanti Mbak Wati sebelum presentasi aja ya? Oh, maksudnya sekaligus, Atau? maksudnya di awal ya, silakan. Iya, sekaligus ya. Hmm. Oke, baik. Ini sambil saya share CV-nya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke, jadi nanti pembicara kita yang pertama ini Mbak Fitria Lazarini Latif. Biasanya dipanggil dengan Mbak Lia ya, Mbak ya? Sama nih kita namanya sama-sama Lia. Dipanggil dengan Mbak Lia. Beliau adalah dari Prodik Angkatan 2010 ya, Mbak ya? Bukan, 2001. Prodiknya 2001. Oke. Kemudian, ini beliau ini sebagai seorang ibu ya. Anaknya berapa nih, Mbak Lia? Satu aja. Oh, satu. Oke. Belum mau nambah nih. Enggak. Satu aja cukup. Iya. Kemudian Mbak Lia ini juga psikolog klinis, kemudian juga banyak bekerja di kemanusiaan, kemudian pelatihan. Nah, ini kalau saya tadi baca sekilas, lama juga di Yayasan Pulih ya, Mbak ya? Iya. Lama di Pulih, kemudian kalau saat ini Mbak Lia ini bekerjanya di P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, di situ beliau banyak menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak nanti yang akan di-share ke kita semua. Jadi nanti dari paparan Mbak Lia ini kita bisa dapat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini gambarannya terutama di Jakarta ini seperti apa sih, kemudian upaya pencegahan, kemudian penanganannya, kemudian mungkin nanti Mbak Lia juga akan share sebenarnya alur pengaduannya itu seperti apa, begitu Mbak Lia ya? Ada alur layanannya, konselingnya seperti apa, terus nanti kita juga akan dapat pembelajaran nih dari penanganan konseling terhadap perempuan dan anak ini, apa yang dapat kita ambil dan bisa kita aplikasikan nantinya ketika kita menangani kasus-kasus serupa. Kurang lebih seperti itu. Untuk perkenalannya, Mbak Lia boleh ditambahkan, Mbak Lia? Saya rasa cukup ya, karena memang aktivitasnya kebanyakan ya penanganan melakukan lebih banyak ke konseling dan pada mereka yang mengalami kekerasan khususnya perempuan dan anak. Dan itu sejak saya lulus kuliah ya, meskipun di awal-awal lebih banyak untuk kegiatan psikososial sih sebetulnya, psikososial di komunitas. Awalnya gitu ya, lebih banyak ya, tapi lama-lama bergeraknya di isu perempuan dan anak. Mungkin ditambahin ini, Li, kenapa ya kok tertarik di bidang ini gitu? Oh iya, kenapa nih Mbak Lia? Iya. Sebetulnya awalnya tertariknya lebih banyak di kegiatan komunitas, jadi lebih ke psychosocial intervention sebetulnya. Nah, lalu kemudian tadinya sih, ini jujur aja ya, waktu lulus S1 itu dulu, aduh, jadi psikolog itu susah banget ya, aduh aku nggak mau kuliah lagi deh, gitu. Terus ketika saya dikirim ke Ambon, di daerah konflik di sana, lalu terus saya berpikir bahwa, ya kalau SPSI doang kok kayaknya kurang ya, jadi saya kuliah lagi. Nah, kuliah lagi, ngambil profesinya klinis, dari situ terus kemudian terlibat di program penguatan untuk korban dari keluarga korban bom Marriott, yang bom Marriott yang pertama, dan lalu dari situ dikenalkan dengan isu-isu kekerasan, ya sudah suka banget sampai sekarang gitu. Pernah beralih ke PIO, cuman tetap ya ngerasa passionnya adalah di sini, terus juga diracunin sama Mbak Wati, jadi
dengerin juga Mbak Wati, jadi ya begitulah. Sip. Baik, Oke nah ini ya. sekalian kita perkenalan singkat juga dengan Mbak Wati ya, Prof. Reni ya? Iya. Iya. Oke, sebentar. Hmm. Oke, ini adalah Ibu Dr. Anda Setiani Ambarwati, MC. Biasa dipanggil dengan Mbak Wati atau Ibu Wati, Mbak aja ya? Mbak Wati. Boleh. Beliau sudah menikah dengan 3 orang anak. Nah, ini magister profesinya di tahun 2003 ya, Mbak Wati, selesainya ya? Sekarang juga sama di P2 TP2A. Oke, nah sekarang juga sebagai Associate Counselor di Iradat Konsultan dari 2012 sampai sekarang. Nah, Mbak Wati boleh cerita nih kenapa nih tertarik dengan penanganan kekerasan terhadap wanita dan perempuan dan anak nih, Mbak Wati? Makasih Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak warahmatullahi Wati. wabarakatuh. Makasih Ren. Ren ini teman dari tahun 76 Menjebot. ya Ren ya kita ketemu. Aduh lah lama banget. Ini tetangga yang nggak pernah ketemu. Deket banget Dulu, padahal. Iya. Kurikulum Oke. VT saya udah baca aja deh ya. Saya mau cerita tentang Ren ini. Boleh. Boleh, Mbak Wati. Dulu ya. Zamannya saya. Wah, gue nyesel nih ngajak lo ketua. Hukum karma lo Ren. Ya deh. Nah, itu Reni tuh, waduh jadi mahasiswa oke banget. Nggak nyangka tuh Reni jadi ama Ijul kan. Itu beda kutub banget gitu ya. Aduh. Terus waktu udah nikah, waktu beberapa saat setelah saya nikah, Reni nikah. Saya datang juga tuh. Kita namanya berteman datang juga gitu ya. Berapa tahun kemudian kita ketemu. Lucunya suaminya Reni kemudian berteman dengan suami saya karena dua-duanya ada di satu departemen sama-sama megang eselon gitu. Jadi kalau tiap ketemu, Ren, nomor berapa Ren? Nomor 2 Wat. Dah, nanti ketemu lagi di Pasar Baru, nomor berapa Ren? Nomor 4 Wat. Terus kata Ijul, ya ginilah Wat, kita jadi PNS, nggak banyak duit, banyak anak. Bener lo ngomong gitu tuh. Itu Ijul. Gue nggak tahu kapan sih lo ke Pasar Baru segala ketemu. Ijul gue inget nanti banget. Nanti gue cerita juga nih sama teman-teman di sini loh. Inget banget. Udah bis gitu Ijul melejit menjadi eselonnya naik terus dan Reni kemudian menjadi profesor. 6 anaknya hebat semua. Aduh, pokoknya bukan main deh. Aduh, Wah, terima kasih komplimennya. Itu yang saya ingat tuh dari Reni gitu ya. Dan tambah ke sini Reni tambah gaul. Waktu mahasiswa serius banget. Ya ampun, gue sampai sekarang masih serius perasaan deh. Kayak mahasiswa pada nge-PR juga kali. Enggak deh. Hebat Ren. Makasih buat kesempatannya buat semuanya rekan-rekan semua. Terima kasih banget. Makasih ya Wat, udah meluangkan waktu pada libur panjang ini. Iya, sebelum di P2 saya 20 tahun bekerja untuk BUMN, yaitu Pertamina, dan kebanyakan saya habiskan waktu saya di RSPP sebagai psikolog klinis di sana. Gitu. Sebelumnya itu saya bekerja untuk seperti ini juga untuk kekerasan, jadi cikal bakalnya P2-nya lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan keluarga yang waktu itu berkedudukannya di Al-Azhar. Kayaknya kita juga pernah ketemu di situ, Deren. Gitu. Gimana ya, Wat? Di Al-Azhar sayang, di Al-Azhar. Bantu ini ya, bantu siapa istri Gubernur Jambi. Yuni Wati bukan, iya yang Mbak Wati ada di situ. Terus kemudian Mas Sun Sofan kan itu yang pendirinya adalah Cenani Naniyami. Oh iya. Gitu. Itu yang pertama kali untuk mengurusi kekerasan pada wanita dan keluarga sebetulnya. Iya, Malince, sama Ojar, Bu Sadli waktu itu Bu Profesor Sadli yang jadi kita koordinator mentoring dan ininya kita gitu. Oh gitu. Panjang nih ceritanya saya sama Reni. Saya
flashback supaya Reni inget lagi gitu. Pasti masih Aduh. ingat kok Mbak Wati ya. Aduh, Wat. Ntar harus ketemu berdua nih ngobrol lagi, gue malah pada lupa-lupa, tau nggak? Nah, dia udah jadi profesor, sekarang dia menjadi salah satu orang gede di Universitas Al-Azhar. Bagaimana dia bisa melupakan hal itu ya? Aduh. Di Al-Azhar gue malah nggak inget, Wat. Ya udah nggak apa-apa. Profesor emang kebanyakan ikonnya. Aduh. Oke, lanjut, Wat. Baik, terima kasih Mbak Wati atas perkenalannya. Jadi Iya. nanti Mbak Wati ini akan membawakan materi setelah Mbak Lia. Jadi Mbak Wati nanti akan membawakan Oke, sip. kepada pemeriksaan seperti apa sih yang lebih nyaman buat perempuan dan juga buat anak. Seperti itu Mbak Oke, Wati ya. sip. Oke, baik. Makasih. Sekarang saya akan mempersilahkan kepada Mbak Lia untuk memulai. Untuk slide-nya mau saya bantu atau dari Mbak Lia? Mohon maaf Mbak, masih di mute. Ini. Lupa. Boleh pakai yang dari Mbak Lia aja. Oke, boleh. Saya share. Iya. Saya bisa mulai ya Mbak Lia ya? Iya, silahkan dimulai Mbak Lia. Oh iya. Ya, Assalamualaikum rekan-rekan sekalian, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mbak Reni untuk kesempatannya. Buat kita bisa sharing session ya di pagi hari ini, yang isunya ini adalah isu yang sebetulnya dekat sama kita, cuma kita kerap kali tidak terlalu menyadari bahwa masalah kekerasan itu tuh dekat banget gitu loh dengan kita. Nah, sebelum saya memulai, boleh nggak kira-kira saya mendapatkan dari rekan-rekan sekalian, apa sih yang rekan-rekan bayangkan ketika mendengar kata-kata kekerasan terhadap perempuan dan anak? Boleh ditulis di chat room, atau boleh juga kita pakai annotate yang ada di atas sebelahnya, yang atas ini. Sorry, ini baterai saya mau habis, saya mesti ngecas sambil ngecas. Boleh terus chat room, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu apa aja sih yang kebayang oleh rekan-rekan sekalian? Boleh kasusnya, boleh penghayatan psikologis dari kliennya, boleh apa aja. Silakan ditulis di chat room. Boleh juga misalnya kasusnya pelakunya ini, terserah, bebas aja. Yang saya harapkan adalah lebih ke kesan pertama yang rekan-rekan pikirkan ketika mendengar kata kekerasan terhadap perempuan dan anak. Silakan tulis di chat room-nya, chat room di Zoom. Nggak apa-apa Mbak Wuri. Silakan ditulis di chat room apa yang pertama kali kita tampil. Ini jangan khawatir, nggak ada benar, nggak ada salah loh. Jadi bebas-bebas aja, ya, nggak masuk nilai juga. Silakan ditulis. Pak Alif mungkin bisa ditulis. Mbak Lia mungkin bisa nulis di situ apa kesan yang ditangkap pertama kali ketika mendengar kata kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ibu Polisi, Ibu Felinsa juga silakan. Mbak Anissa, Mbak Wuri silakan. Ya, kekerasan baik verbal atau fisik pada anak atau perempuan. Oke. Ada lagi yang lain? Kekerasan fisik, verbal, psikologis. Oke. Yang lainnya, Mbak Lia, Mbak Felinsa, Mbak Nisa. Kekerasan dalam rumah tangga, seksual, trauma, dan efek yang bisa dirasakan mungkin sepanjang hidup. Oke. Ada lagi? Ya. Tindakan kekerasan berbentuk fisik, verbal yang berdampak pada keberlangsungan hidup korban. Oke, jadi kurang lebih yang kebayang sama kita ketika mendengar kata kekerasan itu bisa berupa fisik, non fisik ya, fisik, verbal, atau tadi seksual, yang menyebut seperti itu ya. Mbak Lia, tolong bisa saya diturunin slide-nya biar, iya, silakan lagi. Ya, silakan turun lagi, satu lagi.
Nah, kalau kita lihat di sini, menurut definisi dari DEVAW, Deklarasi of Violence Against Women yang dikeluarkan tahun 93, kekerasan terhadap perempuan itu suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi. Jadi kalau kekerasan perempuan, kalau definisinya di sini, dia harus berbasis gender dulu. Apa sih berbasis gender itu, kekerasan berbasis gender? Yaitu kekerasan yang terjadi karena perbedaan antara jenis kelamin, perbedaan dari konstruksi sosial jenis kelamin, seperti itu. Kalau dia misalnya dijambret di jalanan atau dicopet di jalanan, meskipun korbannya perempuan, itu bukan kekerasan terhadap perempuan. Itu adalah kriminal murni. Jadi itu berbeda dengan KTPA yang akan kita bahas di pagi hari ini. Atau misalnya seorang perempuan yang dipukul karena dia tidak membayar hutang atau diancam oleh debt collector karena dia tidak membayar hutang. Nah, itu bukan kekerasan berbasis gender. Itu adalah kekerasan yang sifatnya kriminal murni. Nah, kalau kekerasan berbasis gender mesti dalam konsep konstruksi sosial yang muncul akibat pembedaan dari perempuan, laki-laki atau orang yang memiliki kuasa dengan orang yang di bawahnya ya, subordinatnya, seperti itu. Nah, dari sini definisi ini kita bisa lihat bisa itu kekerasan yang bisa fisik, seksual, atau mental perempuan, atau perampasan, pemaksaan, dan segala macamnya. Sangat luas banget. Nanti yang akan masuk ke P2TP2A, nggak semua yang ini ada di sini bisa dilayani di kita. Nanti ada ada tapisan-tapisannya. Oke. Silakan Mbak Lia, dilanjut lagi. Nah, sementara kalau kekerasan terhadap anak, ini definisi WHO ya, jadi tindakan penganiayaan, perlakuan salah, nah bisa macam-macam menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi juga masuk di situ. Nanti kita akan coba pilah-pilah ya, mana yang dimaksud dengan manipulasi, di mana maksud dengan eksploitasi, apa yang dimaksud dengan penelantaran. Karena itu nanti jadi rujukannya kemananya juga akan kelihatan dari situ. Oke. Nah, kalau dari definisi WHO tadi itu terkesan bahwa pelakunya itu adalah orang yang punya kewajiban untuk memberikan pengasuhan. Tapi di Undang-Undang Perlindungan Anak kita nanti lebih luas lagi dibandingkan ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, di mana sih biasanya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi? Boleh dibuka, boleh di-unmute ya. Kita soalnya cuma sedikit, jadi saya rasa nggak akan mengganggu Zoom-nya. Kira-kira di mana kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sering terjadi? Silakan Mbak Felinsa. Berdasarkan pengalaman sih Mbak, banyak yang ada di lingkungan yang paling terdekat, lingkungan rumah tangga, kemudian lingkungan di luar rumah tangga, berarti misalnya tetangga, maksudnya tetangga, kemudian lebih besar lagi ada juga di tempat-tempat seperti sekolah, kemudian pekerjaan terhadap perempuan juga ada, kemudian bahkan sampai sekarang ini juga ramai di tempat yang ramai Mbak, misalnya seperti tempat perbelanjaan seperti itu. Mungkin boleh ditambahkan sama yang lain Mbak. Silakan yang lainnya. Saya rasa yang lain juga udah berpengalaman ya dalam setidaknya udah pernah mendengar, udah pernah melihat kasus-kasus kekerasan ya, baik itu di media maupun dalam keseharian kita masing-masing. Yang lainnya mungkin ada yang ingin menambahkan di mana sih biasanya terjadi? Fasilitas publik, ya boleh. Mbak Buri, silakan. Mungkin saya mau menambahkan, Bu, kalau sekarang mungkin di dunia online juga banyak ya? Iya, betul banget. Betul sekali. Jadi sebetulnya KTPA itu bisa terjadi di mana saja, gitu ya, dalam ruang publik, dalam ruang domestik, dalam rumah, bisa juga bahkan ranahnya yang lebih luas lagi. Nanti kita akan bahas di bawah, termasuk juga dalam situasi di mana kekerasan itu terjadi dalam dunia maya, atau kita lebih kenal istilahnya KBGO, kekerasan berbasis gender online. Kalau sekarang itu lagi banyak ya. Dan LBH Apik mencatat selama masa pandemi ini pelaporan terkait dengan KBGO itu naiknya cukup tinggi gitu oleh mereka, yang dicatat oleh mereka. Lalu kira-kira kapan terjadinya?
Paling banyak kapan sih terjadinya? Apakah malam hari di kala gelap? Ataukah di pagi-pagi buta? Ataukah di tanggal-tanggal tertentu? Sebetulnya kekerasan terhadap perempuan anak itu juga dapat terjadi kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam, itu bisa terjadi kapan saja. Kalau di transportasi publik biasanya mereka seringkali terjadi pada jam-jam rush hour, di pagi hari ketika berangkat kerja atau pulang sore hari ketika pulang kerja. Pada kasus di mana anak-anak yang banyak menjadi korban itu seringkali terjadinya di siang hari kebanyakan. Ya pas setelah mereka trading entah itu di lingkungan pendidikan atau setelah mereka pulang sekolah, ketika mereka lagi bermain, malam hari juga ada beberapa kasus. Jadi kapan saja bisa terjadi, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kapan saja bisa terjadi. Lalu kalau korbannya, kira-kira korbannya itu paling siapa yang bisa menjadi korban? Kira-kira siapa yang bisa menjadi korban? Apakah hanya perempuan saja? Apakah hanya golongan usia tertentu saja? Boleh di-unmute ya, rekan-rekan. Sebetulnya untuk korbannya itu, iya betul sekali, semua bisa berpotensi untuk menjadi korban ya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Jangan salah, laki-laki juga mengalami kekerasan berbasis gender juga. Pelakunya bisa misalnya di bawahan yang bekerja di suatu rumah tangga mendapatkan kekerasan berbasis gender dari majikannya. Kita pernah dapat laporan soal itu. Lalu kemudian bisa juga anak-anak, bisa juga lansia. Yang tercatat yang paling muda usia yang menjadi korban kekerasan itu usia bayi usia 2 minggu, dan yang paling tua kalau kekerasan seksual ya 70 tahun yang tercatat di media ya. Mungkin yang dapat pengalaman kekerasan ada lagi yang lain, cuma memang tidak dilaporkan sehingga tidak terrecord seperti itu. Jadi siapapun bisa, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak dari usia paling dini sekalipun 2 minggu tadi, bayi 2 minggu sampai lansia. Namun memang PBB itu mencatat yang paling banyak rentang usia yang paling banyak mengalami kekerasan itu antara usia 25 sampai 44 tahun. Jadi rekan-rekan mungkin masuk dalam kategori usia itu ya. Saya alhamdulillah udah lewat setahun dari situ, baru lewat setahun. Tapi masih punya potensi. Nah, kalau pelakunya juga bisa siapa saja. Tapi memang kebanyakan adalah memang data menunjukkan seperti itu, pelakunya lebih banyak adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Seperti itu. Dilanjut, Mbak. Nah, kita lihat di sini, pelaporan kasus dari Komnas Perempuan itu memang mencatat ya, di tahun 2019 terdapat 431 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Ini memang metodenya adalah bukan Komnas Perempuan menghimpun dari mencatat satu persatu dari masing-masing lembaga layanan, tidak, tapi lembaga layanan itu diberikan kuesioner dan hanya beberapa lembaga layanan yang memberikan balik sajalah yang bisa tercatat di sini. Artinya angka ini belum menunjukkan angka yang sesungguhnya. Jadi masih banyak lagi yang belum tercatat. Bisa jadi memang lembaga tersebut melayani namun tidak memiliki sistem pendokumentasian yang cukup baik sehingga tidak terrecord datanya. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, jadi kalau kita bandingin dari tahun 2018, kenaikannya itu 792%, hampir 800%. Jadi di tahun 2008 itu angkanya itu 1/8 dari yang ini. Jadi kita lihat ini, angkanya gede banget ya. Apa yang terjadi? Apakah masyarakat Indonesia sudah rusak gitu ya? Apakah iman kita sudah luntur? Belum tentu. Jadi maksudnya sekali lagi, angka ini bisa jadi menunjukkan banyaknya perempuan dan anak perempuan yang mengakses, karena Komnas Perempuan ya, jadi saya ngomongin anak perempuan, yang mengakses layanan pelaporan atau pengaduan. Mungkin di tahun 2008, trennya pun sama, kurang lebih, akan tetapi saat itu belum banyak lembaga yang memberikan layanan, atau sistemnya belum terlalu terbangun. Nah,
Sehingga saat ini pelaporan seolah-olah tuh wah besar banget ya. Kalau saya melihat angka pelaporan ini, buat saya artinya adalah bahwa semakin mudah perempuan dan anak untuk mengakses layanan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Lalu kemudian dari angka tersebut 75% dari angka yang dilaporkan itu berada di dalam ranah personal. Sementara 58% yang di ranah publik adalah kekerasan seksual kasusnya. Oke, lanjut Mbak. Nah, kalau untuk anak kurang lebih seperti ini nih. Dari survei pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2018 ya, 2 dari 3 anak Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan. Untuk anak laki-laki 1 dari 17, anak perempuan dari 1 dari 11 orang. Meskipun ini agak melenceng dari prevalensi internasional ya. Kalau di yang internasional 1 dari 6 anak laki-laki, kalau anak perempuan 1 dari 4 anak perempuan. Mungkin memang metodenya lah atau pencatatannya yang mempengaruhi hasilnya seperti ini. Dan kita lihat di sini bahwa anak laki-laki itu cenderung lebih rentan untuk mengalami kekerasan fisik ya dibandingkan dengan anak perempuan. Lanjut. Nah, ini jenis-jenisnya. Tadi rekan-rekan udah bilang ada jenis kekerasan, ada yang fisik, ada yang psikis, ada yang seksual. Yang kelewatan adalah 1, penelantaran. Itu yang belum tersebut tadi ya. Nah, kalau fisik, kebanyakan dari kita udah paham, itu gampang banget membuktikannya, ada luka, ada pasti itu kekerasan fisik. Seperti itu. Kalau psikis juga buat kita, apalagi yang background psikologi, kadang-kadang suka saru sih, karena definisi kekerasan psikis itu di Undang-Undang PKDRT itu semua perbuatan yang menyebabkan timbulnya dampak psikologis berupa menurunnya kepercayaan diri, ya kayak gitu-gitu ya, atau mengalami gangguan jiwa yang berat seperti itu. Seolah-olah kekerasan fisik bisa menjadi kekerasan psikis, padahal bukan seperti itu. Jadi ada tindakan-tindakan non fisik yang menyebabkan menurunnya penghayatan emosi yang positif, menurunnya rasa kepercayaan diri yang positif, misalnya seperti itu, atau dampak psikologis lainnya. Nah, kemudian ada penelantaran. Penelantaran ini lebih kalau dalam Undang-Undang PKDRT dan Perlindungan Anak itu berkiblat ke Undang-Undang Perkawinan. Jadi penelantaran dimaksud adalah tidak terpenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban yang seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Misalnya kewajiban memberikan nafkah, makan, pakaian, dan segala macamnya. Nah, itu masuknya adalah di situ, di penelantaran ini. Lanjut. Nah, untuk ranahnya ada 3 level ranah. Ada ranah personal atau privat, publik, komunitas, ataupun negara. Nanti kita lihat di sini ya. Kalau yang personal atau privat itu biasanya, coba nih, kalau kekerasan yang terjadi pada istri, itu artinya dia terjadi dalam ranah yang sifatnya personal. Seperti itu ya. Kalau misalnya pacar memukul pacarnya atau memaksakan hubungan seksual dengan pacarnya, itu terjadinya di wilayah yang mana, rekan-rekan? Silakan boleh dijawab langsung atau tulis di chatroom, atau pakai annotate yang ada di atas, di view option yang di atas itu ada annotate, teman-teman bisa langsung pasang stem, pilih stemnya. Oke, ada yang personal, dilakukan oleh pacar, ranahnya personal ya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Oke. Kekerasan dalam pacaran masuk ke ranah personal. Kalau dilakukan oleh mantan suami atau mantan pacar, masuknya di mana? Bisa pakai annotate? Betul sekali, tetap personal. Jadi meskipun sudah mantan, tapi tetap masuknya ke personal. Ya. Jadi apa dong kalau yang masuk di publik itu apa? Apakah paman masuk di publik? Masuknya ke personal.
Jadi yang ada kaitan kekeluargaan itu atau yang tinggal bersama dalam satu rumah itu masuk ke di personal. Termasuk pekerja rumah tangga tetap masuk ke di personal. Nah, kalau publik komunitas itu yang dilakukan oleh yang memang tidak memiliki nilai, yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Apa namanya, pendidik, oleh misalnya tokoh agama, jadi adanya di publik atau di komunitas. Sementara kalau di ranah negara itu seperti apa? Misalnya ketika pejabat publik atau aparatur negara itu melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu dia masuknya ke ranahnya ranah negara. Lalu kemudian misalnya aturan-aturan yang misalnya dianggap diskriminatif, misalnya itu masuknya ke ranah negara. Nah, itu biasanya yang akan menangani bagian negara ini biasanya teman-teman Komnas Perempuan ya, yang akan melakukan pelaporan langsung kepada Presiden secara periodik setiap tahunnya melalui catatan tahunan. Lanjut, Mbak Lia. Nah, kekerasan seksual sendiri selama ini kita mungkin menganggapnya paling banyak adalah pelecehan seksual atau perkosaan ya. Tapi sesungguhnya itu ada 15 bentuk kekerasan seksual yang sudah diidentifikasi oleh Komnas Perempuan. Waktu itu salah satu yang melakukan identifikasinya adalah Mbak Andian Triani, temannya Bu Reni ya. Dan dia mengidentifikasi ada 15 bentuk. Namun tidak semua 15 bentuk kekerasan seksual itu bisa dipidana. Waktu itu bayangannya seperti itu, sehingga dilakukanlah proses penyimpulan, proses pemilihan lah, proses seleksi dari 15 itu, mana yang dianggap bisa mudah dibuktikan dalam hukum pidananya kita. Karena kalau pidana kita kan memang perlu ada pembuktian dan segala macamnya ya, sehingga 9 bentuk inilah yang masuk ke dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Yang pertama itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual mungkin dari kita udah tahu ya semuanya ya di sini apa sih maksud pelecehan seksual. Kurang lebih aktivitas seksual tapi yang tidak ada penetrasinya itu masuknya di pelecehan seksual. Seperti itu. Lalu kemudian ada perkosaan. Nah, kalau di KUHP kita perkosaan itu yang dikenakan pasal perkosaan itu hanya perempuan dan anak perempuan karena definisinya penetrasi dari kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Jadi kalau ada penetrasi lain dalam dalam tubuh perempuan, misalnya di mulut atau di anus, itu tidak dimasukkan dalam perkosaan, tapi masuknya ke pasal pencabulan. Sehingga definisi perkosaan di sini jauh lebih dalam dari di KUHP ya. Lalu juga ketika terjadi sama anak laki-laki atau sama laki-laki itu masuknya ke pencabulan, bukan masuknya ke persetubuhan atau perkosaan. Jadi ada reduksi dari aktivitas kegiatan kekerasan seksual yang terjadi seperti itu. Lalu kemudian ada eksploitasi seksual ini ketika terjadi pemanfaatan yang membawa keuntungan bagi bagi pihak pelakunya dan biasanya melibatkan orang ketiga. Jadi contohnya misalnya direkrut sebagai penjaga toko, tapi begitu sampai di Jakarta dijadikan pekerja seks misalnya. Nah, itu ada eksploitasi seksual di dalamnya. Lalu ada pemaksaan kontrasepsi. Lalu kemudian pemaksaan kontrasepsi ini biasanya sering kali terjadi, mungkin rekan-rekan bingung ya, pemaksaan kontrasepsi apakah dalam lingkup ya seperti apa nih gitu ya. Ini biasanya sering kali ditemukan pada rekan-rekan kita yang HIV positif. Jadi HIV positif itu seringkali dipaksa untuk kontrasepsi dianggapnya positif, nanti akan bisa positif juga. Atau mereka dengan disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Nah, ini kerap kali terjadi kasus-kasus seperti ini. Pemaksaan aborsi juga terjadi pada kelompok-kelompok tersebut, ya kelompok disabilitas lah, kelompok dengan HIV. Nah, itu biasanya juga dipaksa melakukan aborsi juga. Lalu apakah artinya aborsi dilegalkan? Tentu saja tidak, karena di Undang-Undang Kesehatan kita kan tidak melegalkan itu. Lalu juga ada pemaksaan perkawinan. Nah, ini termasuk perkawinan anak masuk di sini juga. Nah, kok bisa kan anaknya yang sama-sama mau? Nah, sayangnya di undang-undang kita nggak ada tuh istilah suka sama suka ketika terjadi pemaparan
aktivitas seksual kepada anak. Meskipun anak yang minta, tolong dong saya mau nonton ini nih, tayangan ini nih misalnya, dan tayangan itu ada aktivitas pornografinya, kita yang mempertontonkan, meskipun anak yang minta, kita bisa kena pasal. Jadi memang untuk kaitannya dengan anak, meskipun ada konsen dari anak, itu tetap dianggap sebagai kekerasan seksual. Lalu kemudian ada pemaksaan pelacuran, ada perbudakan seksual. Kalau perbudakan seksual itu biasanya diiringi dengan pembatasan gerak, gitu ya. Jadi dia ada proses kayak penyekapannya dan segala macamnya. Lalu kemudian ada penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual ini adalah ketika dalam konteks ketika ingin meminta keterangan dengan menggunakan cara-cara yang penyiksaan yang menyasar pada tubuhnya seperti itu, atau seksnya dia. Seperti itu. Dilanjut. Nah, yang tadi saya sampaikan soal KBGO. Nah, ini lagi tren sekali ya saat ini, dan ini adalah beberapa tipe kekerasan berbasis gender online yang berhasil dihimpun oleh teman-teman yang memang fokus pada penanganan KBG online, yaitu teman-teman dari SafeNet. Ada cyber hacking, ada impersonation. Cyber hacking itu kayak dia mengambil data kita, meretas punya kita gitu ya. Ada impersonation, misalnya akun saya tiba-tiba diduplikasi dan mengaku sebagai saya, lalu kemudian dengan tujuan supaya saya itu mendapatkan kesulitan dan sebagainya. Lalu kemudian ada cyber stalking, jadi dia memantau terus aktivitas kita. Lalu ada cyber harassment, melakukan harassment secara melalui media sosial. Ada cyber recruitment. Nah, ini lagi banyak nih di P2TP2A, misalnya dia mau cari kerja nggak? Dia nulisnya di WhatsApp-nya, statusnya adalah ini, BU PC, butuh uang, personal chat. Gitu. Itu yang biasa sekali banyak ya di klien-klien kita, dan itu banyak kan anak-anak remaja itu terjebak dalam tawaran-tawaran tersebut. Jadi nanti BU-nya itu booking butuh uangnya itu nanti diajaknya adalah untuk melakukan aktivitas seksual yang akhirnya mereka diperdagangkan ya biasanya ya, atau dipaksa untuk melakukan tindakan pelacuran tadi. Gitu. Lalu kemudian ada malicious distribution content, jadi informasi-informasi kita disebarkan ke tempat lain. Itu yang non-consensual dissemination, itu yang foto-foto kita pribadi kita disebarkan. Lalu kemudian ada sexting, dia mengirimkan gambar-gambar yang kontennya pornografi kepada kita. Ada morphing, ada juga scammer ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kalau pemerintah sendiri gimana nih? Kok kayaknya dari tahun 2008 sampai sekarang angkanya tinggi, upaya pemerintah seperti apa? Nah, bisa dilanjut Mbak Lia, upaya pemerintah sebetulnya terkait dengan penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sudah sangat banyak ya. Ada mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi korban, penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini adalah undang-undang yang payungnya di atas. Nanti turunannya juga banyak. Masing-masing daerah tuh punya turunannya, masing-masing kementerian punya turunannya. Seperti kalau Kementerian Pendidikan, mereka punya pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di instansi atau di lingkungan pendidikan. Lalu kemudian Kementerian Kesehatan punya pedoman mampu tata laksana untuk KTPA, buat di level puskesmas maupun di level rumah sakit. Lalu kemudian di Kementerian Tenaga Kerja, mereka punya lagi pedomannya lagi sendiri-sendiri gitu ya. Dan yang tahun lalu itu kami bekerja sama dengan kawasan berikat yang ada di Cakung, sehingga mereka membuat pos pengaduan dan yang langsung dirujuk nantinya ke kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian turunan dari kebijakan ini teknisnya bisa beragam. Misalnya kalau di DKI itu ada ruang publik ramah perempuan, kalau di kita RPTRA ya namanya ruang publik terbuka ramah anak juga ada. Lalu kemudian ada pembentukan PATBM. PATBM itu kayak perlindungan anak yang berbasis masyarakat dan Satgas Perlindungan Anak. Lalu di kepolisian ini ada unit khusus untuk pelayanan perempuan dan anak. Dan ini secara khusus itu tahun 2017 atau 2007 gitu saya kalau nggak salah ya, merekrut banyak sekali polwan, sekitar 7.000-an polwan untuk ditempatkan di polsek-polsek
sehingga perempuan dan anak yang ingin melaporkan itu merasa nyaman karena mereka bisa melaporkan kasusnya kepada Polwan, bukannya Polki, seperti itu. Lalu juga ada penguatan untuk hakim dan jaksa ramah anak. Kemudian rumah sakit membuat pusat pelayanan terpadu, kalau di DKI itu ada 8, di RSUD dan termasuk juga di Duren Sawit itu sudah jadi pusat pelayanan terpadu, jadi bisa langsung visum di situ, nanti dirujuk ke kita yang datang untuk ke sana, seperti itu. Lalu ada P2TP2A, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang sesungguhnya tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sampai level kabupaten kota. Cuma di DKI aja yang nggak ada level kabupaten kota, gitu ya. Lalu kemudian ada rumah aman dan juga perlindungan LPSK dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan ini, kalau online grooming masuknya kemana ya Bu? Gitu ya. Kalau online grooming itu bisa jadi dinaikin dulu ke atas yang tadi, yang KBGO. Iya. Nah, kalau online bisa mulainya dari sexting sih. Tapi mereka biasanya masuknya nggak langsung ke sextingnya. Mereka mulai dari percakapan-percakapan dulu, bisa juga mereka dari impersonation-nya dulu juga, atau dari morphing-nya dulu, akhirnya tujuannya adalah ke sexting. Biasanya seperti itu. Ya awalnya bisa dari yang lain, masuknya ke situ. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini untuk alurnya ya. Alur layanannya kalau secara nasional kurang lebih seperti ini. Jadi korban itu bisa datang langsung, bisa rujukan, bisa melalui pos pengaduan, bisa hotline pengaduan, dan sekarang juga ada sejiwa, gitu ya. Bisa lewat situ. Nanti mereka dari sini mereka akan ke layanan pengaduan. Lalu kemudian layanan pengaduan itu bisa macam-macam, bisa dari sekolah juga ada, karena sekarang sekolah juga punya pedomannya, mereka bisa melalui guru-gurunya. Lalu misalnya lewat rumah sakit, karena rumah sakit juga sekarang sudah banyak yang terlatih, puskesmas juga ada PIC-nya khusus untuk penanganan itu, pengaduan itu, laporan pengaduan. Nanti kemudian bisa dirujuk apakah dia ke penegakan dan bantuan hukum. Nanti kalau penegakan hukum kaitannya dengan aparat penegak hukum, itu polisi, kejaksaan, dan juga persidangan ya, atau peradilan. Atau kalau mereka mau perlu bantuan hukum, mereka bisa ke LBH atau ke organisasi bantuan hukum atau OBH. Seperti itu. Nanti kalau mereka butuh layanan medis dan mediko-legal, mereka bisa ke puskesmas atau rumah sakit. Cuma kalau untuk mediko-legal, mereka harus bikin laporan polisi dulu sebelum akhirnya dibuat rujukan visum. Seperti itu. Lalu kemudian ada rehabilitasi sosialnya, bisa dirujuk ke UPTD P2TP2A, bisa ke LSM, bisa ke shelter rumah aman. Dan juga selain itu ada pemulangan dan integrasi yang biasanya bekerja sama dengan mitra kerja di daerah pemulangan. Jadi untuk alur layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ada 5 layanan dasar. Layanan pengaduan, layanan penegakan dan bantuan hukum, layanan medis dan mediko-legal, layanan rehabilitasi sosial, dan pemulangan dan reintegrasi. Ini 5 layanan dasar yang menjadi standar layanan minimal. Jadi sekurangnya ada layanan ini. Seperti itu. Nah, ini setelah nanti sudah ditangani, baru nanti ada pelaksanaan intervensi, dan kemudian kalau memang sudah dianggap selesai kasusnya, dan ini tergantung dari keluhannya dia atau tergantung dari kebutuhannya dia ketika secara intervensi awal. Setelah itu nanti prosesnya akan tercatat. Di nasional kita ada yang namanya Simponi, Sistem Informasi Pencatatan Secara Online. Nah, itu di leading oleh KPPPA, jadi semua lembaga layanan diminta untuk menginput. Tapi memang masih sulit untuk input secara real time, karena memang tenaga khusus untuk data itu seringkali mesti rangkap jabatan. Jadi misalnya petugas call center merangkap sebagai petugas untuk input Simponi. Seperti itu sih, bisa real time. Nah, sebelum saya lanjut ada pertanyaan nih, sejauh mana tingkat kejadian seksual yang terjadi di sekolah? Ya, kalau untuk tanya angka exactnya itu sulit ya untuk menjawab ya, karena memang pencatatan kekerasan terhadap anak itu masih belum terlalu sebaik dibandingkan dengan terhadap perempuan.
Namun memang angkanya ada, maksudnya pelaporan kasusnya itu ada, baik yang dilakukan oleh sesama siswa ataupun yang dilakukan oleh tenaga pendidik seperti itu. Dan yang sering kali terjadi memang kebanyakan ya untuk kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah itu seringkali ada upaya-upaya untuk kasus ini tidak diangkat. Kenapa? Karena dianggap berimbas pada nama baik sekolah, sehingga kerap dilakukan upaya-upaya penanganan di luar jalur litigasi atau di luar jalur hukum. Nah, itu yang sering kali terjadi. Nah, karena adanya kekhawatiran mempengaruhi nama baik sekolah, kerap sekali kasusnya tidak dilaporkan, dan ini justru melanggengkan terjadinya kekerasan di sekolah tersebut, misalnya seperti itu. Nah, misalnya ada kasus di mana terjadi pada suatu institusi sekolah pendidikan swasta yang punya banyak cabang gitu ya, ketika salah satu guru melakukan kekerasan di situ, kasus seksual di situ, jadi transfer ke yang lain gitu ya. Nah, itu kan juga ngeri ya. Jadi sebetulnya salah satu yang menjadi penyebab melanggengkannya itu adalah perspektif sebetulnya. Perspektif bagaimana menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup sekolah. Bisa jadi kalau di DKI itu kan memang ada aturannya ya terkait dengan pemberian TKD ya, atau tunjangan kinerja daerah. Jadi kalau satu sekolah ternyata ada kasus kekerasan, itu TKD pendidikan itu bisa dipotong seperti itu. Nah, itu sebetulnya ditiru ya, karena sebetulnya akan dipotong ketika kita fail to report gitu, atau fail to handle the complaint. Sebetulnya harusnya kan indikatornya seperti itu, bukan indikator zero violence ya, karena zero violence itu kan nggak mungkin. Tapi bagaimana kita merespon terhadap violence, apakah respon kita cepat, responsif, lalu kemudian sesuai gitu ya. Kalau kita fail to respon, itu kan sebetulnya harus dinilai negatif dan dipotong TKD-nya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Alfi Kalia. Alfi Kalia. Dilanjut. Ya. Nah, kalau P2TP2 sendiri adalah pusat kegiatan terpadu atau pusat pelayanan terpadu yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta secara gratis. Asalkan KTP-nya atau TKP-nya DKI Jakarta bisa ditangani di kita. Kalau di luar itu bayar dong, Mbak. Enggak, gratis juga. Ini masing-masing wilayah itu tuh mereka punya P2TP2A-nya. Kayak saya sekarang lagi ada di Cibinong, di Kabupaten Bogor itu ada P2TP2A-nya. Di Kota Bogor ada P2TP2A-nya sendiri. Di Papua sana juga ada P2TP2A-nya juga. Yang membedakan adalah SDM-nya. Di DKI kami sangat diuntungkan karena dengan karena kebijakan pemerintah daerahnya juga memang menganggarkan supaya ada anggaran untuk penanganan kasus kekerasan, sehingga bisa meng-hire cukup banyak tenaga layanan. Kita psikolognya itu, psikolog klinisnya ada 8, tenaga ahlinya 1, lalu kemudian kita ada banyak karena kita ada paralegal URC yang malam hari juga ada, jadi kita selalu open 24 hours, nggak pernah tutup. Hanya saja sekarang semuanya lagi beralih ke online karena kita ada 3 orang petugas kita yang terindikasi COVID positif, sehingga kita kemarin mengalihkan layanan semuanya jadi online dulu, kan sudah clear gitu ya. Lalu kemudian advokatnya kita ada 4, tenaga ahli pemenuhan hak korban kita ada 2, terus kita juga ada pekerja sosial profesional yang bertugas sebagai case manager atau manajer kasus, dan juga sebagai pendamping korban. Jadi kita banyak banget, total itu sekitar 83 orang untuk melakukan layanan se-DKI. Kenapa konselor sama paralegalnya banyak banget ya? Karena mereka disebar. Ya, mereka disebar ke berbagai wilayah di DKI. 5 wilayah di DKI. Nah, nanti ada di sini. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Ada penerimaan pengaduan, ada penerimaan pengaduannya itu melalui call center,
dan juga melalui Jakarta Siaga 112, lalu informasi KIE, ini memberikan informasi, ada penjangkauan, ada pendampingan dan bantuan hukum, lalu kemudian pelayanan psikososial, layanan psikologi masuk di layanan psikososial, karena sesuai dengan SPM tadi, lalu ada pendampingan rujukan layanan kesehatan dan rujukan rumah aman. Ini, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk pengaduan ke kita, bisa datang langsung ke kantor P2TP2A, bisa melalui hotline di 0813-176-17622, atau menghubungi layanan integrasi Jakarta Siaga 112 bebas pulsa, atau beremail. Sebetulnya kita punya aplikasi juga, aplikasi Jakarta Aman, teman-teman bisa nanti download di situ ya, aplikasi Jakarta Aman, nanti bisa terkoneksi ke layanan kita. 112 ini. 112 ini operatornya ada di BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, dia yang nge-lead sebelum akhirnya di radio trunking ke kita ya. Dikirim ke kita, biasanya tuh selang waktunya dari kita menelepon ke 112, kita telepon, transfer ke kita selang waktunya cuma 4 menit, nanti kita akan menjangkau kalau situasinya darurat. Seperti itu, misalnya tengah malam jadi pukulin sama suaminya udah berdarah-darah, nanti kita jangkau. Cuma karena kendaraan kita cuma 2, mungkin perlu waktu untuk menjangkaunya. Sementara wilayah DKI sangat luas ya. Nanti kalau kita misalnya ingin melakukan pelaporan, bisa kita sendiri datang langsung, atau bisa juga kita tahu nih orang terdekat kita mengalami kekerasan, kita yang melaporkan. Bisa saja seperti itu. Gitu. Dan ini laporannya 24 jam, silahkan kalau mau datang juga bisa, malam hari 24 jam juga ada orang di sana, sekurangnya kami ada call center dan ada URC atau unit reaksi cepat kami. Tapi layanannya yang memang open 24 jam itu adalah layanan konsultasi hukum dan layanan pengaduan tadi. Oke, dilanjut. Nah, ini pos-pos yang kita yang ada di 5 wilayah di DKI ya. Jakarta Utara sama Jakarta Pusat memang masih terbatas, baru 2 pos. Jakarta Barat 6, Jakarta Timur 5, Jakarta Selatan ada 4. Gitu. Oke. Dilanjut. Ya. Ini ada beberapa layanan, ragam layanan, turunan layanan dari masing-masing layanan kita ya. Layanan hukum kita itu bisa memberikan layanan mediasi. Layanan mediasi ini diberikan ketika kalau kasus anak enggak sama sekali kita lakukan layanan mediasi. Tapi layanan mediasi ini diberikan untuk misalnya KDRT yang mereka belum melaporkan kasusnya ke kepolisian, sementara si salah satu pihak atau korbannya itu berharap kemungkinan penyelesaian permasalahan lain selain permasalahan litigasi, atau misalnya terkait dengan kuasa asuh misalnya. Nah, ini bisa menggunakan jalur-jalur mediasi. Lalu konsultasi hukum, pendampingan hukum di berbagai level proses hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, persidangan, dan penjangkauan unit reaksi cepat. Kalau layanan psikologinya, mulai dari pengukuran awal, dukungan psikososial atau psikoedukasi, pendampingan psikologis pada saat proses visum atau proses persidangan atau proses BAP, asesmen risiko. Asesmen risiko ini dilakukan sebelum masuk ke rumah aman ya. Kita lakukan asesmen risiko dulu, apakah dia masuk di shelter atau di rumah aman atau perlu dirujuk ke LPSK. Seperti itu. Lalu ada saksi ahli dalam proses hukum, dan pemeriksaan psikologis dan konseling psikologis itu. Lalu juga ada penerimaan kalau untuk layanan pendampingan ada penerimaan pengaduan, kunjungan klien, rujukan, penjangkauan dan pendampingan, dan pemulangan dan reintegrasi. Lanjut. Nah, ini adalah alur layanan di tempat kami untuk layanan psikologinya ya. Kalau layanan yang lain-lainnya kurang lebih mirip-mirip, cuman bedanya nanti adalah di tengah-tengah sini aja. Biasanya ada laporan kekerasan masuk ke kita, itu nanti manajer kasus akan melakukan asesmen awal. Dia akan identifikasi sebetulnya kebutuhan penanganannya itu lebih diutamakan yang mana dulu. Mereka sih sekurangnya klien yang datang ke kita itu mendapatkan 2 layanan. Entah itu layanan pengaduan, layanan psikologi, layanan pengaduan, layanan hukum, atau layanan pengaduan, psikologi hukum, atau layanan pengaduan, psikologi hukum pendampingan, seperti itu. Nah,
Assessment awal di manajer kasus, nanti setelah diidentifikasi, oh ternyata dia perlu psikolog, baru dibikin di sana intervensinya. Biasanya manajer kasus akan berkoordinasi dengan koordinator psikolog kita, nanti ditentukan siapa psikolog yang akan menangani, proses konseling dilakukan, lalu kemudian sana penanganan lanjutannya seperti apa, kalau perlu rujukan internal, misalnya kalau rujukan internalnya ke teman-teman advokat, itu nanti langsung pada bisa atau dilakukan rescheduling, untuk layanan itu, baru pendokumentasian, seperti itu. Ya, interupsi Lia, ini ya. udah jam 11.10, kita sampai jam 12 ya. Oh jadi iya. Nanti berbagi waktu sama Mbak Wati. Oke, ya. Ini seperti ini, nanti mungkin rekan-rekan bisa baca sendiri tuh kalau layanan psikologinya ya, ada beberapa layanan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya, memang kalau gambaran kasus kekerasan di tempat kita itu, untuk perempuan dan anak, ragam kasusnya cukup banyak. Banyak sekali dan modusnya juga banyak. Ada yang ingin saya share di sini adalah kaitannya dengan manipulasi seksual. Itu banyak banget. Jadi diawali dari pacaran, kenal jadian pagi, siang kemudian diajak ketemuannya di mall, lalu mallnya itu atasnya apartemen, mereka sewa di situ, yang laki-lakinya sewa, kadang-kadang ngejual handphone si ceweknya untuk bisa sewa di atas, disekap beberapa hari di situ. Kurang lebih seperti itu sih. Itu kasus-kasusnya ya, ragam-ragam kasusnya. Ada banyak sekali. Lalu bisa 2 menit lagi, Bu Reni? Bisa 5 menit ya. Oh, 5 menit ya, oke. Oke, langsung ke slide ini aja, slide next. Bisa next. Pemeriksaan nanti bisa dilihat sendiri, saksi ahlinya, alurnya di kita. Nah, ini jumlah kasusnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Sempat menurun ketika masa COVID, bukan berarti kasus yang nggak ada, tapi karena kita PSBB loh. Kasus Jakarta nggak ada, karena kebanyakan di P2 itu kebanyakan yang menengah ke bawah ya. Nah, itu agak susah tuh, jadi mereka bisa mengakses layanan kita. Oke. Nah, ini layanan yang paling banyak dilakukan di kita. Nah, ini yang untuk layanan pendampingannya. Kalau layanan psikologinya lebih banyak itu adalah layanan psikoedukasi dan layanan konseling dan pemeriksaan psikologis. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai psikolog atau sebagai ilmuwan psikologi? Turun ke bawah aja Mbak, langsung ke bagian 4. Nah, ini pemeriksaan kasus nanti kita bisa bahas ya, yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama adalah kita take action. Take action itu penting banget. Seenggaknya kita memberikan informasi kepada klien, kepada rekan atau keluarga yang menjadi korban bahwa ada lembaga yang bisa bantu. Kalau memang kita nggak bisa melakukan itu ya, ada lembaga yang bisa bantu. Dan tadi kan ada bisa menghubungi di nomor-nomor yang di atas ya. Lalu kemudian next Mbak Lia. Nah, sesuai dengan pemetaan profesi kita bisa mengembangkan sesungguhnya berbagai macam strategi atau berbagai macam kegiatan ya, misalnya mulai dari kalau di pendidikan itu bisa pedoman pencegahan dengan kekerasan, lingkungan pendidikan, menciptakan suasana yang saling mendukung, suportif satu sama lain, baik itu dari guru maupun dari anak dan sesama siswa, misalnya. Kalau untuk PIO misalnya bisa menciptakan lingkungan kerja yang non-hostile, mengembangkan mekanisme pelaporan lingkungan kekerasan. Kalau klinis bisa dukungan psikologis untuk keluarga, pendidikan pun sebenarnya bisa dukungan psikologis untuk keluarga, layanan psikologis untuk pemulihan dalam proses hukum, atau pemenuhan hak perlindungan dan restitusi. Ini yang terbawa ini adalah untuk membantu LPSK. Untuk ganti rugi, untuk kasus-kasus kekerasan pada anak itu yang bisa kita mintakan restitusinya. Lalu kemudian untuk sosial misalnya bisa jadi pencegahan kekerasan dalam ruang publik atau penguatan komunitas untuk mendukung upaya penegakan hukum. Ini yang bisa dilakukan oleh kita sesuai peminatan profesi kita. Dan kita menjadi social advocate untuk masalah-masalah kekerasan. Sementara dari pembelajaran penanganan kasus yang selama ini saya lakukan memang salah satunya adalah updating kompetensi itu sangat penting banget. Saya sangat beruntung di Mbak Wati sudah men-set up P2TP2 dengan sangat baik. Nanti Mbak Wati akan sharing ya, sharing dokumen-dokumen mungkin yang kita miliki itu oke banget. Sehingga memang semuanya serba terukur
dan kita bisa ketika ditanya oleh pihak penyidik kita bisa membuktikannya. Lalu kita juga bekerja sama dengan banyak sekali profesi. Ketika kita mengeluarkan surat, nanti surat kita juga dibaca juga oleh teman-teman dari hukum, sehingga nanti kita sudah lebih tenang ketika surat pemeriksaan psikologis kita keluar. Kurang lebihnya seperti itu rekan-rekan, nanti kita banyak didiskusi aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Lia. Aduh, Sama-sama. alhamdulillah ya. Menarik banget ini. Sayang waktunya kan cuma 2 jam ya, harusnya Iya. dilebihin. Mohon Oke. maaf kalau berlebihan. Enggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita beranjak pada Bu Wati, Setiani Ambarwati. Ini sohib banget sama saya. Mbak Wati ini sudah banyak kemana-mana kerjanya. Pertama, begitu lulus kerja di Pertamina sebagai SDM di sana, kemudian di Rumah Sakit Pertamina sebagai Kepala SDM Rumah Sakit Pertamina Pusat, ya. Dan kemudian di sini P2TP2, ya, P2TP2. Kemudian sekarang di kantor konsultan Iradat. Baik, Mbak Wati, silakan, Mbak. Makasih Reni. Ya. Makasih Lia, udah sama-sama sharing. Makasih Ya, semuanya. Makasih. Saya nggak akan banyak bahas karena ini banyak banget ya. Ini dibikin waktu saya di P2. Banyak banget. Jadi pada intinya adalah karena ini waktunya kita ngejar waktu. Karena udah nanti teman-teman, rekan-rekan, ponakan-ponakan ya semua mohon dibaca saja. Saya akan memberikan sekilas aja. Lia boleh terus sambil jalan tentang kembali mengingatkan teman-teman bahwa dalam memeriksa seseorang, apakah itu dalam ranah forensik P2TP2A kemudian menjadi ranah forensik. Karena kita forensik adalah bidang ilmu psikologi yang selalu berhubungan sama hukum. Oleh karena itu kita dituntut untuk memeriksa dengan baik, terukur, seperti 3. Terukur, valid, reliable, dan kemudian kita bisa ulang kembali menjadi satu riset yang baik. Sayangnya waktu saya dan Lia itu nggak cukup ya Lia. Kita kebanyakan kasus, kebanyakan segala macam. Pengen sekali kita nulis tentang kasus itu, tapi sampai sekarang kita belum bisa. Nah, stop dulu Lia di sini. Nah, kita minta bisa maju di yang keempat, Li. Pertama kali kita ketemu anak yang traumatik atau yang mengaku sebagai korban. Sebetulnya apa kerjaan psikolog klinis di P2TP2A? Kalau dapat surat dari polisi, karena semua pemeriksaan di P2 itu harus pakai rujukan polisi. Kita hanya menangani rujukan polisi. Karena kembali lagi ini adalah forensik berhadapan dengan ranah hukum. Jadi tidak main-main. Prosedur yang kita gunakan seperti yang tadi di atas adalah memakai 3. Interview, observasi, dan tes psikologi. Nah, ini dia. Boleh lanjut, Li, semuanya? Kita juga pakai data ini. P2TP2A punya formnya, mungkin saya nggak akan cerita tentang forumnya karena itu adalah haknya P2. Tetapi itu kalau yang kuliah di magister UI pasti udah tahu tentang lingkungan hidup. Tidak sebanyak itu, tetapi P2 meringkasnya menjadi lebih ringkas selembar gitu tentang dia, tentang data hidupnya anak ataupun orang dewasa tersebut. Semua formulir kita masukin di dalam ISO itu. Itulah tadi Lia begitu. Ayo Lia, Mbak Lia ini silahkan. Sebentar.
Oke, tunggu. Iya. Nah, kita masih lagi, silakan. Kemudian kalau kita menghadapi anak yang traumatik, kemudian apa yang kita lakukan sebagai psikolog atau menghadapi perempuan yang traumatik? Nah, biasanya kita akan, buat saya, buat anak-anak yang traumatik, kita tidak akan nyuruh dia bercerita tentang kasusnya. Tetapi biasanya saya akan menyodorkan yang namanya gingerbread. Ini adalah untuk pertama kali untuk raport anak itu. Dia boleh gambar semuanya di sini. Tetapi yang penting biasanya dia akan menggambar pelaku. Kemudian kita akan tanya, itu siapa? Dan dia biasanya cerita. Gitu. Sebelum kita naik ke tentang pemeriksaan psikologisnya terdiri dari 3, yaitu untuk kemampuan kognitif, untuk kepribadiannya, dan untuk sikapnya. Nah, sebelum itu semua, saya akan kasih ini. Dengan ini anak sudah tahu bahwa ada message di belakang itu. Kalau dia mulai cerita, kita ada satu lagi tesnya. Karena tugasnya psikolog klinis di P2 adalah membuktikan satu peristiwa itu betul atau tidak. Memeriksanya dengan alat yang betul dan pengetahuan yang betul, membuat laporan dan sebagainya. Kemudian ketiga, yang terakhir, mempersiapkan anak atau wanita tersebut bisa fit for stand for trial. Fit stand for trial. Itu dia tugasnya psikolog klinis di P2. Itu juga yang jadi tugas gedenya Lia dengan banyak psikolog klinis sebagai pemeriksa yang sekarang bergabung di P2. Ya kan, Li? Mengingatkan ini terus gitu. Bahwa selain itu dia harus menggodok mentalnya anak atau perempuan ini untuk bisa kuat berhadapan ketika harus maju ke pengadilan. Sementara dia sendiri harus mempersiapkan dirinya sebagai saksi ahli. Itu dia agak berat juga. Nah, untuk observasi ini, biasanya P2 mempunyai sederetan checklist. Karena kita dibuktikan, observasi harus dibuktikan dengan objektif dan bisa menjadi bahan bukti di pengadilan. Dan untuk bahan penulisan. Ini cepat aja ya, maaf. Ini adalah untuk perempuan. Ini ada terjemahannya. Bahasa Indonesia kalau itu. Kita pakai ini. Namanya Abuse Assessment Screen. Ya. Biasanya perempuan-perempuan yang mengadu kena kekerasan atau segala macam, diam-diam kita cek dan kita minta dia di mana, di bagian mana dia sudah dipukul atau di apa. Dan biasanya kalau dia berbohong atau making up the stories, biasanya dia akan mundur. Beberapa mencabut, waktu saya di sana, beberapa mencabut berita BAP-nya di polisi. Dan itu polisinya marah. Biasanya polisinya akan datang ke P2 dan tanya, kenapa tuh Bu Wati sampai terjadi begitu? Itu masuk ranahnya polisi, dia yang harus nyelidikin, bukan kita yang jawab. Kita cuma bikin laporan. Itu juga kalau diminta lanjut gitu. Jadi jangan terjebak gitu sama itu. Biasanya kalau yang bohong ini buat anak kalau Anda nanti baca daftar bacaan saya itu nanti ada tentang interview for children dari kepolisian West Virginia kalau nggak salah.
di belakangnya itu ada tentang true or lies. Jadi kalau anak udah mulai cerita tentang kasusnya, kita akan ngomong. Misalnya dia ini adalah untuk spesial hanya untuk pelecehan seksual. Kok dia bilang kamu dilecehkan di mana? Kasih tanda di sini segala macam. Biasanya sebagai pemeriksa kita tahu bohong atau tidak. Tapi kita nggak boleh nanya bohong atau tidak sama anak. Nggak boleh sama sekali. Yang kita lakukan adalah kita kasih sederetan kartu true or lies. 8 kartu, yaitu 4 tentang pengenalan norma dan 4 tentang responsibility. Anak-anak yang bohong, saya udah mengalami beberapa kali pemeriksaan. Ternyata anak ini disuruh ibunya misalnya atau apa saya kita nggak tahu motifnya. Dan kita juga tidak akan terjebak pada motif. Itu kita lihat kasusnya dan apa yang terjadi saat itu. Observasi ini sangat penting oleh karenanya. Oleh sebab itu di kita ada yang namanya ini namanya PSC 17 untuk anak. Tanda-tandanya ditaruh di sini semua. Setiap anak yang menerima kekerasan ataupun orang dewasa, ini ada yang untuk dewasa dan remaja, itu pasti ada tanda-tandanya. 4 tanda traumatik. Misalnya ada hyperarousal, hypersensitif, terus emosinya banyak, adanya keluhan fisik, udah pasti terganggunya activity daily of living, itu harus tercakup semua di sini. Jika nggak ada, Anda bisa bikin pemeriksaan lagi untuk betul atau tidak dia menderita satu trauma. Trauma tidak harus PTSD, betul, tetapi trauma itu tetap ada bekasnya. Nah, untuk PTP2A kita akan pakai yang terstruktur. Ada ceknya, ada poinnya, dan kita kemudian bisa memberikan diagnostik. Apakah dia kayak di sini internalizing-nya gimana? Dia merasa nggak enak dan segala macam. Apakah attention-nya karena ini untuk anak, apa attention-nya berkurang dan sebagainya. Untuk orang dewasa tentu lain lagi. Apakah dia terbayang-bayang terus, nggak bisa tidur dan sebagainya dan sebagainya. Semua ada record-nya. Di samping itu untuk beberapa, dewasa atau remaja yang mengalami traumatik, kita juga punya form. Kita menggunakan alat untuk trauma. Namanya Harvard Traumatic Questionnaire. Kita juga pakai HSCL, Hopkins Skill List. Pokoknya gitu deh kayaknya. Namanya, kalau di bahasa Indonesia kan, Senarai Hopkins. Atau Hopkins Screen Checklist. Nah, itu untuk melihat apakah ada simptom trauma. 4 simptom utama trauma di sini. Depresi, kecemasan, dan sebagainya. Kemudian kita akan cek lagi. Kalau saya memintakan teman-teman atau adik-adik junior untuk cek lagi di BDI. Kita pakai BDI 1. Dari situ kita bisa tahu. Karena dalam laporan polisi kita harus biasanya kalau di pengadilan, hakim atau polisi akan menanyakan dia ada traumatik enggak. Ketika Anda memeriksa traumatiknya itu tingkatnya rendah, sedang, atau berat. Itu kita harus tentukan melalui alat dan observasi yang berstruktur. Gitu. Semua
Nah, ini kira-kira seperti ini, tetapi kita diolah lagi di P2 untuk lebih bersahabat lah sama. Kita nggak bisa ngambil begitu aja alat dari luar negeri karena kita punya ada culture barrier di situ. Untuk culture free, jadi harus di adapt dulu. Mbak Lia, monggo silahkan. Ya. Oke. Yuk, terus. Nah, ini adalah latihan sebetulnya untuk para psikolog waktu dia tentang observe. Dah. Silakan Mbak Lia. Selain itu, kami di yang ini kita biasanya kita punya formulir juga. Moga-moga juga masih digunakan sekarang, yaitu yang observasi untuk home visit. Mungkin sudah diperbaiki lebih baik mungkin sama Lia. Sama Mbak Lia. Untuk pemeriksaannya sendiri, ketika anak sudah siap untuk masuk pemeriksaan yang benarnya, di mana harus ada kognitif, saya biasanya pakai PM, Progressive Metric for Children, atau saya pakai VMS, Finland Measuring Scale. Jadi mengagetkan orang tua, kalau kita minta dia menggambar sesuatu selain gambar gingerbread untuk penentuan si pelakunya siapa, biasanya anak saya minta juga untuk ibu adalah menggambar. Ini saya pakai silver drawing story. Di sini kita kasih sederetan stimulus, karena semua yang traumatik tidak, kalau diminta gambar orang atau cerita, dia nggak akan bisa. Karena biasanya korban itu ada yang namanya numbness, dia langsung diem, terpaku, froze. Ketika kita periksa, itu masih ada. Jadi kita menggunakan sederetan stimulus untuk memancing reaksi dia. Ini adalah dari Rowley Silver Drawing. Mengakses depression dan agresi. Kemarahan dan juga depresi yang terjadi pada anak. Selain itu, untuk anak-anak di bawah 5 tahun atau di bawah 9 tahun yang kena itu, biasanya saya juga menggunakan yang namanya, beberapa psikolog di P2 pasti punya nih. The Bear Card. Anda bisa mengaksesnya dan membelinya langsung dari Australia biasanya, karena namanya qcards.com.au, karena setiap kartu itu akan ada nomor identifikasinya masing-masing. Gitu. Jadi kayaknya kalau beli rame-rame kayaknya nggak bisa tuh, mesti ada namanya masing-masing. Ini lebih enak untuk anak, juga untuk ibu-ibu, juga untuk remaja, menggunakan feeling-nya. Berdasarkan warna, merah untuk marah misalnya, hijau untuk lebih tenang, dan sebagainya. Ada contohnya nggak, Pak? Ada. Bisa ini yang hijau. Yang mana ya? Kok nggak kelihatan? Masa?
Udah belum? Belum. Udah Bu Ren? Ini belum. Lihat. Yang mana? Iya. Udah ada yang lihat? Iya. Kok saya nggak lihat ya? Yang mana Wat kartunya? Oh ini. Oke. Terus itu apa? Ada berapa kartu itu? Ini semuanya setiap ini ada 8 atau 6. Karena ada 6 emosi utama kan. Ini kuning nih. Di color reckless dan itu. Dulu zaman kita Blacky ya, sekarang pakai bear gini. Koala apa Mas itu? Bear. Bear. Bear card. Bear. Enggak sih, Ren, ini sih aku aja bikin karena kita setelah aku menangani satu kasus gede di P2, itu aku belajar dari para kuasa hukum dan juga hakim bagaimana mereka menginginkan satu pemeriksaan psikologi yang lebih bagus. Dari klien, aku juga lihat bahwa dia nggak bisa kita kasih langsung tes kita itu. Kita harus cari di luar, di samping itu. Aku pernah presentasi ini di Prodik 2000 sekian untuk klinis anak kayaknya. Aku pernah. Di samping itu saya juga pakai yang namanya, udah lihat belum? Udah. Udah lihat semuanya ya. Rory's Cube. Sudah, Bu. Ini terpaksa harus belinya di Amazon. Noi Dia punya pakai yang sama. Dia pakai yang sama. Kenapa? Dia pakai yang sama itu juga. Apa masing-masing psikolog dikasih kebebasan punya assessment sendiri? Enggak. Di P2 ada yang punya Noi dan segala macam. Biasanya kita punya satu alat and share. Gitu. Karena kan ngedatengin duit juga kan banyak. Terus nggak dikirim untuk short course keluar. Pokoknya harus beli sendiri-sendiri ya. Ih, pakai nanya deh. Kasihan banget. Tuh lihat tuh mesem tuh lihat. Kasusnya berat, beli sendiri, mikir sendiri. Lihat mesem deh. Aduh. Ember. Ber. Selamat hebat ya. Ini buat ini benar-benar luar biasa. Ya enggak lah. Daripada gue jadi direjeng di pengadilan sama KH-KH yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu apa-apa sok tahu. Wah, mendingan gue belajar deh, gitu. Dengan itu P2 maju terus dan kasusnya naik terus. Kan ini kasusnya kan bertambah ya. Itu dan nggak ada alat apa di assessment-nya nggak ada ya. Kenapa nggak bikin sih? Apa? Teman-teman di sana nggak bikin ininya. Kenapa harus dari luar negeri? Pakai kartu-kartunya. Nggak bisa pakai alat sendiri bikin. Kalau bikin di sini kita terhambat macam-macam prosedur. Bahasa kita mesti konsultasi ke lembaga bahasa. Ribet ya, tesnya lebih mesti mahal. Ribet, visibility-nya tadi. Sementara klien udah datang. Numpuk. Nah, kita ada pakai aja apa yang sudah ada di sana dan dipakai di seluruh dunia. Kita tinggal search aja, googling. Walaupun itu juga memakan waktu bermacam-macam, berbulan-bulan nggak pakai tidur. Iya, iya. Tapi itu lebih cepat daripada kalau kita ini sendiri. Gitu. Oh ya, oke. Duh, benar-benar ya. Ini sebenarnya pengen banyak tanya, tapi benar-benar yang lain mungkin mau nanya. Tertarik banget. Ini masalah fakultas, HIMSI, nggak tahu ya keribetan kayak gini ya. Oh, udah jangan ngomong yang sebelah situ. Yang sebelah situ deh. Fight sendiri, luar biasa. Ya, Lia itu Fitria Lazari ini pasti tahu tentang itu. Jadi kita nggak usah ngomong yang sebelah situ, kita bisa emosi deh. Ada berapa sih jumlah psikolognya Lia di sana?
Psikolog klinisnya ada 8 8 saat ini, dan memang seperti yang tadi Mbak Wati sampaikan, ya kami sangat terbantu dengan struktur yang sudah dibangun oleh Mbak Wati. Jadi saya tinggal menambahkan sedikit, mengembangkan sedikit lah, palingan itu aja. Tapi harusnya dapat ini dong penghargaan dari gubernur, udah belum Wat? Nanti gue bilang sama Bu Ferry ya, gue bilang ya. Nggak usah. Iya. Nggak usah, gue udah check out. Tadi seperti sama yang disampaikan Mbak Wati adalah kan kami semuanya kontraktor. Jadi ini semua pengadaan murni dari sendiri. Jadi ketika misalnya nih someday saya atau Norida udah nggak ada di P2 lagi, ya barang-barang kita ya kita angkut seperti Mbak Wati. Kemana Mbak Wati baik hati, kami di apa namanya, memang pahalanya beliau luar biasa ya. Dedikasinya kita ditinggalkan pahala. Kita ditinggalkan banyak legacy dari beliau yang memang itu semua membantu kita dalam proses pemeriksaan psikologis. Dan betul itu semua harus terukur. Kita kalau misalnya cuma pakai panduan wawancaranya dari DSM, wah itu nggak bisa banget tuh. Nah itu karena kita ada PSC, ada PHQ, ada menggunakan HTQ atau juga HSCL 25. Nah itu tuh bantu kita banget untuk dari mana Anda tahu misalnya dia mengalami ini, nah kita tunjukin kita tunjukkan bahwa kita melakukan pemeriksaan seperti ini. Nah itu tadi itu memang memang kita benar-benar ini ya dituntut untuk bisa kreatif ya Mbak Wati ya. Kreatif untuk tidak disu dan tidak dicecer sama kuasa hukum. Dan itu alat harus dipakai di seluruh dunia dan ada ininya semuanya. Harus itu dia tuh yang rada-rada. Iya. Ya ini tapi kayaknya harus sempatkan ya waktu teman-teman di sana tuh kayaknya mungkin ngobrol dengan HIMSI, Pak Fakultas supaya kayaknya paralel gitu, ada yang melakukan alat dan kemudian gimana menghadapi para penegak hukum di situ, karena kan pekerjaannya bisa dibayangin deh, nanganin kasus individualnya kemudian dia harus menghadapi ke pengadilan, belum lagi nanti dicecer ya. Baik nih, waktu tinggal 20 menit. Silakan ada yang mau tanya nih kepada Mbak Wati, kepada Mbak Lia, silakan. Wuri, ini di sini ada Wuri. Wuri itu kalau nggak salah dia di Cambridge ya, Wur? Iya Ibu. Belajar tentang apa ya? Aku belajarnya psikologi pendidikan. Oh, yang tadi berhubungan dengan kasus-kasus kayak gini nggak ada? Enggak sih Bu, tapi aku di Yayasan Sejiwa. Oh ya, silakan tanya. Kalau di Yayasan Sejiwa sih kemarin tahun lalu sempat keliling ke beberapa negara, beberapa provinsi juga sih yang membahas tentang online parenting. Jadi makanya tadi saya banyak nanya tentang kekerasan online juga sebenarnya karena di daerah itu cukup banyak. Kasusnya cukup banyak dan orang tua juga masih belum banyak yang aware gitu. Kalau di Jakarta sendiri, tren kasus kekerasan yang sifatnya online bagaimana ya Bu? Terkait sekarang kan pandemi kayaknya semua orang pegang handphone ya. Iya. Kalau di APIK sendiri, seingat saya ya, selama masa pandemi itu mereka menerima 97 laporan KBGO, kekerasan berbasis gender online. Itu jadi ya memang trennya saat ini ya karena semuanya sedang pegang gadget ya, dan ketika anak-anak pun sekarang termasuk anak saya selalu punya patokan bahwa anak saya baru saya kasih punya handphone sendiri itu usia 14 tahun, tapi sekarang mau nggak mau dia harus punya handphone atau punya gadget sendiri. Karena kalau nggak bisa ngerjain tugas kan kalau sekarang ini. Nah itu yang iya. Jadi ya itu melanggar prinsip pribadi, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Nah ketika dia pegang gadget itu kan sangat mungkin untuk terpapar ya. Dan sekarang orang bisa saja dia morphing, dia merubah dirinya menjadi orang lain sehingga tidak teridentifikasi oleh kita bahwa dia itu anak-anak atau dewasa kayak gitu. Lebih susah nggak sih Bu untuk membuktikan kasus kekerasan online gitu sebenarnya? Nah, kalau pengalamannya kita, nah sekarang uniknya adalah gini ya. Jadi kalau misalnya kita berbasis online, kita lapornya mesti ke cybercrime, unit cybercrime.
Beda dengan kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu lapornya adanya di PPA, unit PPA. Nah, jadi itu perbedaannya adalah di situ. Dan nanti masuk cybercrime pun nggak mudah gitu nanti proses pemeriksaannya, karena dia kan harus menggunakan teknologi tersendiri ya untuk melihat IP address-nya dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Dan itu biasanya memang agak rumit sih kalau udah masuk kekerasan cyber ya. Tapi untuk salah satu, kalau memang sudah berhasil diidentifikasi, kan memang jejak digital itu agak sulit dihapuskan ya dibandingkan dengan jejak di dunia nyata ya. Dia lebih susah dihapuskan. Cuman yang menjadi sulit adalah apakah betul yang ketika ngetik itu yang ngetik adalah orang tersebut atau bukan. Ya, itu yang agak susahnya. Itu yang ribet sih. Tadi masalah pandemik ya kan, apakah ada kaitan meningkatnya kasus ini karena PJJ, jadi mereka ada kesempatan untuk buka-buka yang lain? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Karena memang ya aktivitasnya yang gimana lagi gitu ya. Bahkan juga kita menenggarai potensi kekerasan dalam situasi pandemi COVID ini bisa jadi jauh lebih meningkat. Karena pemicunya semakin banyak kan. Pemicunya adalah mereka yang tadinya memang lingkungan keluarga, kehidupan keluarganya memang sudah bermasalah sebelumnya, menjadi tambah bermasalah ketika mereka harus sering berjumpa, sering ketemu, sementara penyelesaian permasalahan kurang begitu baik sebelumnya. Atau misalnya dalam situasi seperti ini, kemarin tuh kita dapat kasus, jadi seorang anak perempuan itu dia hamil oleh pacarnya, penyelesaian oleh keluarga dinikahkan secara siri, karena nikah resmi untuk anak di bawah 19 tahun kan perempuan udah susah ya, udah nggak bisa. Dispensasi nikah juga itu mengambil tindakan untuk nikah siri, yang artinya melakukan kekerasan lagi terhadap anak sesungguhnya, yang seperti itu. Nah, situasi seperti ini yang membuat semakin rentan sih risikonya. Bahwa cukup pengalamannya banyak banget tuh menghadapi perkawinan anak. Kasus-kasus zaman dulu ya Mbak Wati ya. Waktu itu kebanyakan profilnya gimana sih, dari sosial ekonomi yang rendah apa yang gimana ya? Enggak juga. Rata. Sampai yang paling tinggi juga ada. Pendidikannya juga? Pendidikannya juga rata. Ini diduga tuh kenapa sih terjadinya kenaikan yang banyak sekali ini, yang tinggi sekali dengan kekerasan itu? Apakah karena banyak yang melapor. Sekarang zaman keterbukaan. Zaman dulu kan diam-diam, sekarang keterbukaan. Dan sekarang mereka udah tahu bahwa negara punya sarana. Kita punya undang-undang untuk perlindungan anak. Kita punya undang-undang juga untuk sistem peradilan anak. Jadi mereka tahu bahwa itu bukan hanya kena sanksi, tapi sanksinya benar dilakukan. Buat orang-orang berani melapor. Oke. Terus kejadian itu lebih banyak di rumah atau di sekolah? Kalau untuk seksual hamil di rumah ya Lia ya. Kebanyakan di rumah. Enggak, kekerasan ya bukan hamil, misalnya. Iya, di rumah. Di rumah. Kebanyakan itu dengan orang terdekat. Iya, itu dia yang paling. Kakeknya. Iya, mungkin Lia itu tadi data yang tadi Lia itu. Terbanyak adalah orang terdekat. Orang terdekat itu siapa? Bisa dari keluarga sampai guru ya. Guru atau teman dekat, sahabat. Iya. Seperti itu. Proses penanganan dari mulai dia datang sampai dia bisa bukan benar ya apa ya, itu berapa lama? Tergantung masing-masing orang ya. Kadang dari bukan kualitas sih, potensi dirinya sendiri bagaimana, lalu kemudian dukungan keluarganya seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi. Dan bagaimana dia bisa mengakses layanan juga sangat mempengaruhi. Ada yang memang dia misalnya nih ada anak yang misalnya keluarganya nggak suportif gitu ya, kayak saya punya klien itu ya, keluarganya dia nggak suportif banget, tapi dia berusaha terus untuk bisa mengakses layanan kita, dan dia punya om yang bisa nganterin dia ke tempat saya. Itu bisa ongoing proses terus, dan itu bisa membantu. Namun kalau misalnya juga sudah dia keluarganya nggak support,
dia nggak dianterin ke tempat kita, dia masih anak-anak, ya akan semakin sulit gitu untuk bisa dia segera dengan pulih. Mungkin dia beraktivitas seperti biasa tetap, tapi secara psikologisnya masih sangat terdampak. Kemudian yang seperti itu misalnya, ketika dia punya pasangan, dia terjebak lagi dalam lingkaran kekerasan dengan pacar yang berikutnya misalnya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi sangat tergantung ya Mbak Wati ya. Jadi banyak faktor yang sangat mempengaruhi seberapa cepatnya seseorang bisa pulih, mulai dari dirinya sendiri, lingkungan sekitar, sampai bagaimana dia bisa mengakses layanan dan penghayatan pribadinya dia sendiri terhadap permasalahan itu seperti apa. Oke, ini dari saya terakhir. Biasanya untuk kasus-kasus yang tadi perkosaan dan kemudian jadi hamil ya, atau MBA ya gitu ya, dia itu bagaimana? Sementara anak mau mempertahankan, sementara orang tuanya nggak mau, ya karena ya baru ketemu dengan laki-laki itu beberapa kali dan bukan latar belakang yang sesuai. Itu bisa kejadian kayak gitu, artinya banyak nggak kasus-kasus kayak gitu? Mau Mbak Wati dulu, baru aku dulu. Mbak Wati. Lihat aja. Oh, aku. Nanti aku tambahin senior. Yang hamil dan, nah ini sekarang ada masalah ya. Banyak juga sih, udah sampai yang lelaki itu masuk gitu ya, kena vonis gitu. Tapi kemudian ternyata yang perempuannya ini, kemudian misalnya kita lihat dari laporan memang dia gimana gitu. Nah, banyak yang seperti ini, biasanya orang tua yang nggak terima. Iya. Anaknya mau? Anaknya sih mau. Satu, karena itu adalah pengalaman pertama. Nah, justru di situ jahatnya yang namanya sexual abuse. Dia membuka katup yang seharusnya tidak boleh dibuka, yang harusnya dibuka ketika pernikahan. Nah, sehingga kalau nanti di pengadilan misalnya si lelaki itu dengan, aku punya klien dengan tenang bilang begini, Pak Hakim, saya dengan ini katanya dengan korban itu udah pacaran, kita tuh manggil ayah enggak. Waktu itulah psikolognya itu akan bilang bahwa betul boleh aja pacaran, tetapi yang terjadi adalah Anda pacaran dengan anak di bawah umur. Itu yang membuat negara kena. Dan kita juga bilang sama anak itu bahwa di bawah umur perwalian ada pada orang tua. Jadi kalau orang tua nggak setuju dan segala macam, itu bisa jadi. Tapi sekarang yang jadi masalah yang tadi Lia omong adalah justru orang tua yang menikahkan ya Lia ya. Iya. Nah, aku baca di koran ada yang anak SMP selama PSBB ini juga dinikahin siri ya. Sama orang tuanya. Ya, sebenarnya nanti kalau misal di bawah umur gitu gimana dengan sekolahnya? Nah, itu masalah berikutnya tuh. Iya. Iya. Ya, kalau di Perancis itu pernah baca ya, di Perancis itu tuh ada satu tempat yang menampung anak-anak yang hamil di luar nikah itu, dan dia sampai melahirkan, terus kemudian dia sekolah lagi gitu. Dan ini sejauh mana sih sekolah mau nerima ya anak-anak yang lagi hamil kayak gitu. Nah, lihat tuh sama disdiknya DKI itu gimana tuh? Gimana? Iya, kita kemarin dapat oke banget ya, dapat oke banget sih Wakadisdiknya tuh oke banget Pak Wahyu kemarin itu. Jadi gini, yang tadi sampaikan Mbak Wati adalah jadi rumitnya adalah ketika orang tuanya melaporkan kekerasan, karena kan tindakan seksual kepada anak itu ada kekerasan seksual maupun dia suka sama suka, apapun kekerasan seksual. Jadi orang tuanya melaporkan, lalu anaknya nggak mau nih, jadi ntar anaknya menyangkal semua di laporan psikologis kita, dia menyangkal ketika persidangan dia menyangkal gitu, jadi kan ribut sama orang tuanya kayak gitu-gitu. Dia malah ngunjungin tersangkanya di penjara kayak gitu-gitu, malah ada yang kayak begitu juga. Nah, kita juga punya kasus-kasus di mana terjadi kehamilan tidak diinginkan. Waktu itu pernah ada kasus di Jakarta Utara, kalau saya nggak salah, gurunya itu menyebarkan tespek ke siswa-siswa. Yang itu adalah pelanggaran. Nggak boleh tuh melakukan hal seperti itu. Dan kebetulan ada klien kita itu kebetulan dia itu memang mengalami kekerasan seksual. Bapaknya sedang
melakukan upaya ke KPAI untuk advokasi kasus anaknya. Hasil tes anaknya positif, anaknya dikeluarkan. Gitu. Itu ada yang seperti itu. Nah, kemarin itu kita berhasil melakukan advokasi tahun lalu dengan dengan Disdik, kita undang dengan dibantu dengan KPAI, difasilitasi KPAI. Wakadisdiknya itu menyatakan bahwa selama kliennya itu adalah klien P2, ketika terjadi kehamilan pada anak usia sekolah, Disdik akan memfasilitasi untuk kelangsungan pendidikannya. Jadi dia boleh cuti dulu, boleh cuti dulu, sampai dia selesai melahirkan, nanti akan ditawarkan apakah dia lanjut dengan pendidikan formal reguler atau formal paket. Ya, tapi itu baru di DKI ya, baru di DKI. Saya nggak tahu di wilayah-wilayah lain seperti apa. Waktu itu saya mengangkat surat edaran dari Bupati Dompu yang menyatakan bahwa di Dompu itu tidak boleh satupun anak yang hamil di luar nikah, siswa yang hamil itu dikeluarkan dari sekolah. Jadi saya angkat dari situ, makanya Wakadisdiknya itu mau untuk jadi permennya nggak ada ya? Belum ada. Kalau gitu harus buatin surat dong ke mereka, ke dirjennya. Iya, tidak secara spesifik bilang seperti itu di permennya. Mereka cuma memastikan memang tidak boleh dikeluarkan, cuma nanti akan dibuat seolah-olah anak itu mengundurkan diri. Nah, betul. Itu yang terjadi kebanyakan gitu, rekan-rekan sekalian. Jadi seringkali tuh jadi ini dibuat situasi supaya akhirnya orang tua dan anak mengundurkan diri dari sekolah. Jadi nanti dibilangnya ini kok mereka mau mengundurkan diri, padahal dibuat suasana yang tidak nyaman supaya mereka nggak lanjut. Dianggapnya menularkan sikap-sikap buruk ya. Bad influence. Iya, dianggapnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Wati, Bu Lia. Ini satu lagi silakan, ada Iwan nih, Bu Iwan ada mau tanya nggak? Kapan nih lagi ya? Ya, cuman sharing aja ya. Masalah kekerasan terhadap anak baik itu di rumah maupun di sekolah. Saya ingat tahun berapa itu ya, ada buku dari Ibu Hillary Rodham Clinton. Isinya bahasa Indonesia ya banyak karena diterjemahkan di banyak bahasa gitu. Dia mengatakan dibutuhkan orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Artinya di situ ada tetangga yang baik-baik, terus ada mungkin pramuka, mungkin seperti itu ya. Tapi kok sekarang lingkungan kampung itu justru yang mengancam ya. Jadi itu buku tuh udah sama sekali nggak update ya. Apakah sedemikian berubahnya dunia kita ya, sehingga yang dari dulu tuh seperti taman indah lingkungan itu ya yang buat membesarkan tuh semuanya berpartisipasi, kok sekarang lingkungan itu justru sebagai ancaman buat anak kita, cucu kita ya. Seperti itu. Jadi sekedar ini bukan ini aja ya, sharing aja kok. Jadi demikian berubahnya situasi kondisi di lingkungan kita itu, demikian tidak amannya, seperti itu. Mungkin itu aja sih, bukan pertanyaan bentuknya. Ya, bagus. Mau ditanggapi boleh. Silakan. Lia mau tanggapi. Iya. Mbak Wati dulu. Silakan. Baru aku atau gimana? Kalau dari Iya, Lia, ayo. Dikira sweet. Aku. Oh ya. Ya kalau betul Bu bahwa apakah sekarang ini situasi semakin sulit ya buat anak-anak untuk bisa merasa aman di lingkungan ya. Nah, kalau pemerintah sendiri lewat program-programnya seperti saya udah sharing, ada program yang namanya Kota Layak Anak, Kota Ramah Anak yang seperti itu. Ada RPTRA, Ruang Publik Terbuka Ramah Anak juga ada yang kayak gitu-gitu. Nah, itu dalam rangka upaya untuk mencapai ke sana, termasuk kayak ada PATBM. PATBM itu adalah perlindungan anak berbasis masyarakat. Juga ada Satgas Perlindungan Anak yang seperti itu ya, dibuat oleh pemerintah, tapi memang betul tantangannya juga sama besarnya, apalagi untuk situasi seperti kita di kota besar, di mana orang tuh bisa
keterikatan seseorang terhadap wilayah tempat tinggalnya dia aja nggak sama kayak zaman dulu ya. Mungkin kalau kayak dulu kan di situ kita kecilnya bareng dan segala macam. Kalau sekarang ini semua datang dari mana aja. Nah itu yang menjadi tantangan banget buat kita semua. Itulah yang memang lagi betul-betul lagi digalakan supaya citizen protecting citizen yang seperti itu. Itu juga kenapa dibuat aplikasi Jakarta Siaga dan Jakarta Aman, jadi promosi ini programnya Pemprov. Padahal bukan promosi, tapi maksudnya memang seperti itu ya. Dibuat program itu adalah supaya ketika orang melihat terjadi kekerasan bisa lapor, tanpa nanti dia yang harus turun tangan langsung. Kita kan mungkin bingung ya, tetangga lagi pukul-pukulan misalnya suami istri atau orang tua mukul anaknya, kita mesti gimana? Telepon aja nomor telepon itu, nanti petugasnya bisa datang untuk melakukan penjangkauan. Nah, maksudnya adalah dari aplikasi itu supaya citizen bisa protecting another citizen seperti itu. Itu sih Bu, tapi memang ini masih langkah yang cukup panjang dan perlu komitmen dari kita semua, dari masyarakat yang itu tadi mulai take action. Jadi don't just sit back but take action and speak up for the victim. Itu yang paling penting karena seringkali kita ngerasa itu bukan urusan saya, itu urusan rumah tangganya mereka gitu ya, atau itu masalahnya orang lain gitu. Kayak seperti kemarin di sebelah rumah saya tuh ada suami istri berantem teriak-teriak, tuh saya tuh dari dalam rumah teriak sengaja, jangan berantem di sini, tuh saya telepon 112 supaya datang yang seperti itu yang saya lakukan supaya bisa berpartisipasi gitu kan. Konyol juga kalau kita turun mereka lagi berantem, kita turun, Pak stop gitu, yang ada bisa tambah masalah. Itu sih. Iya, makasih itu mesti disosialisasikan tuh kita mesti gimana gitu ya. Iya, bentar. Lia, diomong dong Li, layanan P2 itu gratis, syaratnya KTP DKI dan TKP-nya DKI. Ayo Li. Oh iya, tadi udah sih denger itu. Layanannya gratis ya ibu-ibu. Ada 24 jam, 365 hari dalam setahun. Gitu. 24 jam? 24 jam. Jadi, iya. Ada hotline-nya. 24 jam. Iya, ada hotline-nya, nomornya juga gampang, 0813-176-17622. Dan yang 24 jam itu layanan pengaduan dan konsultasi hukum, itu karena memang petugasnya memang 24 jam untuk laporan kan selalu perlu segera ya, laporan hukum. Kalau dan psikologinya bisa ditunda keesokan harinya. Wah, keren Usul tuh masuk iklan layanan masyarakat ya untuk itu supaya semua orang tahu gitu ada layanan seperti itu gitu ya. Iya, betul. Iya. Atau di tiang-tiang listrik juga kali ya. Yang selama ini cuma ada sedot WC. Badut sulap. Iya benar. Iya, makanya saya prihatin banget tuh yang untuk kasus pemerkosaan di Bintaro yang baru bisa kemudian itu kan ya terlepas dari Tangsel ya, kalau di DKI pasti kita udah ada sarananya yaitu P2 TP2A, lapor ke situ pasti juga udah. Bukannya di kabupaten kota masing-masing harus punya itu layanan tersebut? Nah, itu dia makanya. Itu di bawah kementerian, di bawah Pemda langsung apa itu merupakan perpanjang tangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Di bawah Pemda langsung. Dua-duanya, kalau untuk ini nomenklaturnya di bawah KPPPA, tapi untuk penganggarannya di bawah Pemprov atau Pemdanya. Oh iya. Jadi dua-duanya. Seperti itu. Ya. Tapi memang betul sih sekarang nih mungkin orang juga frustrasi ya dengan penegakan hukum kita, jadi kebanyakan reportnya di sosmed, gitu ya. Reportingnya banyak di sosmed. Padahal itu berisiko loh. Risikonya adalah kita bisa kena undang-undang pencemaran nama baik juga ya. Iya, pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Kalau pencemaran nama baik itu pasalnya nggak terlalu berat ya hukumannya, pemidanaannya. Tapi kalau udah ITE itu kan minimal 5 tahun. Bisa langsung ditangkap, ditahan maksudnya. Nanti kayak kasusnya Prita. Jadi yang berbalik ya? Iya, berbalik. Itu yang selalu saya ingatkan kepada klien-klien ataupun kepada setiap kali saya sosialisasi. Korban. Kan jalur yang sebetulnya gitu loh. Dibandingkan rumah aman tuh ada berapa banyak? DKI di bawah Pemprov cuma 1,
Aduh, satu umpel-umpelan dong. Enggak, maksudnya satu pengelolaan di Dinsos, tapi dia punya 4. Di Dinsos. Pengelolanya Dinsos. Ada 4 rumah di DKI. Selain itu juga ada rumah aman yang dari masyarakat, punyanya masyarakat, pengelolaannya di masyarakat sendiri, itu seperti Kesusastraan Gembala Baik, yang biasanya juga mereka menerima perempuan-perempuan yang hamil di luar perkawinan itu bisa dititipkan ke sana. Lalu juga ada kayak LBH Apik sekarang dia bikin rumah aman sementara karena di masa pandemi ini rumah aman dari Dinsos itu mensyaratkan rapid test, sementara rapid test kan berbayar. Dan iya siapa mau bayarin gitu ya, di Pemprov juga kita lagi kesulitan juga. Situasi seperti ini kan memang semuanya serba ditunda ya pencairannya. Jangan kan pengadaan ya, Mbak Wati, jangan pengadaan atau pelatihan ya, kita biaya sendiri semua ya. Bener-bener nih luar biasa nih. Wat, selamat ya sama Lia. Bener-bener pekerjaannya kayaknya nggak kebayang. Bener. Ini apa namanya, ganjarannya surga nih langsung nih, Wat. Ya. Amin. Amin. Luar biasa. Ada yang bertanya lagi ya? Ini mahasiswa, ada mahasiswa prodik juga sih. Pida ini siapa ya? Pida udah lama nggak pernah beredar. Pida mau tanya, udah habis waktunya sih sebenarnya. Tapi tadi mulainya telat sih sedikit. Kalau misalnya mau ada yang mau tanya sih, dia masih ada penasaran. Nggak ada ya? Ini Anita kita bukan ya? Bukan Ita ya? Kan. Oh, bukan. Ita beneran. Itu ada gambarnya tuh, Ita. Tanya Tak, ini ada Wati. Enggak, gue udah dengar ceritanya udah kebayang lah, Wati kan udah pakar banget. Aku suka pengen dengar cerita-cerita P2T P2 susah kan namanya, gue juga susah tuh nyebutnya. Tapi Wati hebat ya, Lia hebat. Senang dengerin pengalaman. Apaan sih, Tak? Biasa aja kali, Tak. Beneran. Saya harus sambung lagi ya, Tak ya. Iya, menarik lagi di Pamitra nih. Aku sih belajar banyak sama ya. Ides. Aku belajar banyak karena kan Wati banyak Ides. pengalamannya sebagai psikolog klinis, banyak pengalamannya. Mateng lah. Dan kita pernah itu loh, gabung sama si Angkatan Udara mengundang Ibu Setiani. Oh ya, tes anak-anak. Kita harus undang lagi nih Pamitra nih. Yang gue heran Wati banget berbagi. Belajar banyak. Wati itu nangani kasus-kasus berat gini tapi tampangnya awet muda aja deh. Tetap cool. Luar biasa. Oke, terima kasih udah siang banget ini. Ya alhamdulillah kita udah dengar apa yang disampaikan oleh Mbak Wati, Mbak Lia. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita semua dan kita tahu kalau kita ingin bertindak bagaimana kalau ada kasus-kasus di sekolah atau tetangga kita atau keluarga kita harus menghubungi siapa. Ya paling karena kita adalah teman-teman kita sendiri yang ada di sana. Baik, sekali lagi Mbak Wati, Mbak Lia, alhamdulillah sharingnya. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini juga yang membalas kebaikan Anda berdua. Amin. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Ini teman-teman semua yang sudah hadir. Foto bareng dulu yuk buat kenang-kenangan ya. Mau foto-foto. Foto harus. Ya, aduh senang banget. Ya foto dulu. Ayo. Oke. Teman-teman boleh dibuka videonya. Mbak Alfika Lia sama Mbak Sekar mau ikut atau skip dulu? Ikut dong. Oke deh, ini dulu deh. Gayanya apa nih Mbak Lia sama Mbak Wati? Apa aja deh. Pembicara. Kita ngikutin pembicara biasanya. Iya, gayanya dari pembicara. Mbak Lia maaf belum. Apa? Ayo Li, apa Li? Boleh di-unmute dulu Mbak. Nah. Mau begini. Jempol aja jempol. Oh jempol. Jempol boleh. Boleh begini. Soalnya acaranya bagus. Oh stop ya. Oh gini stop ya. Oh ya stop. Oke. Aduh aku nih backgroundnya. Stop anti kekerasan kan ini. Iya. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Sudah.
Udah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you. Dadah. Makasih. Sehat selalu. Semua. Makasih Wati, makasih Lia. Makasih Lia, makasih Lia. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Mbak Ren, makasih Mbak Reni. Terima kasih. Terima Semuanya yang Lia juga. Iya. Kita Sehat list ya. semuanya. Amin. Ya. Amin, Ibu. Iya, salam kenal.